المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. Sohbatul mukhlisina, yaitu berteman dengan orang-orang yang saleh. Termasuk cara kita mendatangkan ikhlas. Selanjutnya adalah sohbatul mukhlisin, berkawan dan bersahabat dekat dengan orang-orang yang ikhlas. Kalau kita senang berteman dengan orang-orang yang suka pamer atau riya, maka riyanya akan menjangkit kepada kita. Temani orang-orang yang ikhlas, maka itu akan membawa ikhlas kepada diri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu thayyib, la yaqbalu, tidak menerima illa thayyiban, kecuali yang thayyib. Maha bagus, maha indah, tidak menerima kecuali yang indah-indah. Sama halnya orang yang beramal adalah syarat mutlak daripada diterimanya amal itu, salah satunya adalah dengan keikhlasan. Maka kalau sudah orang itu beramal dengan ikhlas, itu pondasi kuat, itu pagar dan tameng yang kuat untuk menghalau godaan syaitan. Maka bagi orang-orang yang beriman yang sudah ikhlas, Allah memberikan khususiyah bagi orang tersebut di dalam perjuangannya. Insya Allah, walaupun secara zahir banyak orang yang menghalangi, banyak orang yang menghiri, banyak orang yang membenci, tapi Allah akan selalu mendukungnya bila orang itu di dalam perjuangannya, di dalam beribadah itu ikhlas. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan kepada kita. Wal iktifa'u bi ilmillahi ta'ala, dan dengan merasa cukup dengan ilmunya Allah, dengan pandangan Allah. Itu ada orang ikhlas. Ingat ada meminta dinilai orang. Ingat cukup dipandang Allah, cukup dinilai oleh Allah. Itu. Maka kalau zaman-zaman sekarang ini, zaman-zaman digital, zaman-zaman sudah semuanya serba canggih, kita hendak mengetahui dunia cukup dengan memegang handphone, kita ketik dengan jari jemari kita, maka akan segera kita mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia. Termasuk kadang-kadang orang beribadah, kalau memang betul niatnya karena Allah, beribadah pribadi, cukup dinilai oleh Allah, cukup diketahui Allah, karena kita minta pahala sama Allah, kita minta balasan sama Allah nanti di akhirat. Maka jangan sampai dinodai dengan apa? Dengan minta dinilai kepada makhluk. Kalau niatnya dakwah, silakan. Sambil mengambil video-video dakwah Ahlus Sunnah yang bagus-bagus, yang tidak menyesatkan, biar ngambil, biar posting di Facebook sampean, di Instagram sampean, masukkan ke dalam TikTok, yang isinya dakwah, itu bagus. Tapi kalau ibadah pribadi hanya kepingin dinilai oleh Allah, jangan sampai dinodai dengan pamer-pamer ibadah. Maka besar mutlak, kata Allah, ini amal bagus, kata malaikat di hadapan Allah. Ini amal bagus, amal soleh, amalnya haji, amalnya umrah, bercahaya di zahirnya, tapi begitu di hadapan Allah, lemparkan kepada orang yang beramal, karena ada di dalamnya minta dinilai, bukan dinilai oleh aku, kata Allah, tapi minta dinilai oleh manusia. Nah itu yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Tapi kalau niatnya dakwah memang di situ adalah kalimat yang membawa dengan kebaikan, secara umum silakan, malah dapat pahala. Tapi kalau ibadah-ibadah kita dibangun jam 2 malam
habis tahajud ngambil HP, ketik status alhamdulillah 8 rakaat, mudah-mudahan istiqomah. Jam 2 malam pasang status. Nah itu sangat mutlak kita. Jadi kita diam di rumah Allah seperti orang kita ini numpang, maka orang numpang ini adabnya apa? Rajin beribadah. Tapi rajin beribadah itu cukup dinilai oleh Allah, cukup dalam pandangan Allah. Karena kita apa? Diam di rumah Allah. Sama kita ini diam di rumah tetangga atau di rumah yang sana keluarga. Adabnya bagaimana? Kita karena nginap di rumah orang, numpang di rumah orang, ya harus rajin. Pagi sudah bangun, ibu bantu, nyapu, bantu, ngelap, bantu apa kalau seorang perempuan kan. Kalau seorang laki-laki minimal yang sudah bangun, sudah apa, kasih bukan tuan rumah, kita ikut membantunya, atau bermasalah. Ini kalau kita numpang di rumah, yang tuan rumah sudah bangun, sudah sembahyang subuh, sudah beraktivitas, kita yang numpang masih ngorok, kita yang numpang masih kesiangan, kan tidak beradab. Maka kalau kita sudah di rumah orang, kita lalu berbuat bagus, rajin, tidak usah ngomong sama tuan rumah udah tahu. Oh ini semenjak ada ini nginep di sini, rumah menjadi bersih, kerjaan beres ini, masalah listrik bocor beres semua yang oh ternyata ini, nggak usah ngomong, udah tahu. Nah kita diam di rumah Allah, adabnya cangkal ibadah. Tanpa disuruh sampai waktunya kita sholat, tapi niatnya hanya karena Allah, niatnya hanya dinilai Allah. Itu karena kita diam di rumah orang cukup diketahui dengan ilmunya Allah. Nah, yang kedua, orang yang tinggal di rumah Allah, di buminya Allah, di langitnya Allah. Yang kedua, setelah kita rajin beribadah, hendaknya kita ini mohon maaf takut kalau berbuat salah. Apa takut berbuat salah? Takut maksiat. Kita diam di rumahnya Allah, tata tertibnya Allah, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, haji kalau mampu, berakhlak karimah, tata tertibnya sudah di situ ada. Digawe Allah senang yang punya rumah. Larangannya jangan maksiat, jangan durhaka dengan orang tua, jangan mengerjakan zina, mabuk dan sebagainya. Umpamanya tata tertibnya Allah kita jauhi, senang yang punya rumah. Kenapa? Karena kita takut melanggar apa yang sudah jadi tata tertib yang punya rumah. Konon. Nah di situ. Maka ketika kita beribadah cukup dinilai oleh Allah. Diam di rumah orang, takut nanti salah, hati-hati benar. Hati-hati benar karena dia di rumah orang. Dan orang itu pengetahuannya luar biasa. Artinya Allah yang maha ilmu mengetahui yang zahir, yang batin, yang jauh, yang dekat, yang nampak, yang tidak nampak, semua dalam pengetahuan Allah. Jangankan Allah, malaikat saja. Israel itu ada orang bertanya, bagaimana Israel kalau terjadi musibah orang mati beru 1000 kenapa? Bagaimana Israel nyabutnya? Nah, Israel kan punya anak buah. Seperti Israel itu seperti menghadapi mangkok, ada airnya, lalu di situ apa? Dalam pengawasannya kemanapun semua itu sembunyi di bawah air itu, di bawah selalu ketahuan. Israel tinggal nyuruh anak buahnya tuh mati sekarang, nanti ada takdir dari Allah. Contoh musibah, aku disuruh nyabut hari ini 1000 mati, tinggal kode saja. Itu baru malaikat, apalagi pengetahuan Allah yang baru terlintas di hati, Allah sudah tahu. Yang tergelitik di hati, terlintas di pikiran, Allah sudah tahu. Apalagi yang nampak. Maka kadang-kadang kita heran, ada orang ibadah dikit-dikit posting. Nah itu apa maksudnya? Kalau dakwah memang harus dakwah. Tapi kalau di urusan ibadah pribadi hanya cukup diketahui dia beramal, cukup Allah saja yang tahu, yang lain dia tidak tahu, tidak apa-apa. Apabila kita bisa seperti itu, maka kita termasuk golongan orang yang sudah masuk ke dalam golongan orang yang ikhlas. Dari Allah. Maka seorang wali Allah yang betul-betul wali Allah itu yang masuk
itu nampak di luar seperti orang biasa, tapi ibadahnya tersimpan rapi. Ibadahnya di rumah, sholat duhanya Masya Allah istiqomah, tahajudnya istiqomah. Ternyata setiap seminggu amal orang gak ada yang tahu. Wafat sedikit yang mengantarkan, tapi malaikatnya luar biasa. Dan kita kan dikit-dikit pencitraan. Jadi itulah beberapa jalan untuk mendapatkan ikhlas. Qala ba'duhum man amila arba'atan duna arba'atin. Qala ba'duhum man amila arba'atan duna arba'atin lam yantafi bi amali. Barang siapa beramal berbuat 4 perkara tanpa didasari atau disertai 4 perkara yang lain, maka ia tidak akan bisa mengambil manfaat dari amal-amalnya. Pertama, al-khawf bidunil hadari. Orang yang takut tapi tanpa ada waspada dan hati-hati. Takut kepada Allah tapi ia tidak menjauhi maksiat. Semestinya hati-hati, ini duit ini betul-betul haramkah, halalkah, jelaskah, mubah atau sukatkah umpamanya. Kenapa? Takut. Ini duit, umpamanya duit kelebihan panitia, umpamanya panitia apa umpamanya. Ini duit ini punya orang banyak umpamanya. Nyata sudah ada halal kalau makan sendiri tanpa persetujuan orang banyak. Kan begitu. Orang hati-hati kan seperti itu. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Maka orang takut seharusnya waspada dan hati-hati. Yang nanti duit kelebihan apa, langsung kantong sendiri, tukang rokok sendiri, makan sendiri. Dan ini belum jelas nih, bisa jadi haram. Kalau orang yang ikut berkecimpung dengan duit itu mereka tidak ridho, nah orang yang takut kepada Allah waspada. Kayak apa nih, ada duit kelebihan 100.000, nah bisa ada cara ini kayak apa nih ya. Kita tukar-tukar makan, kita makan bersama ya Pak. Oke, supaya apa? Berhati-hati. Kenapa? Syarat orang takut kepada Allah punya sangat berhati-hati. Takutan kesalahan, takutan kemakan yang diharamkan oleh Allah. Apalagi yang nyata haramnya, umpamanya. Ingat dapat duit sudah diumumkan di masjid di mana ada manggil juga, sudah didiamkan sampai setahun dan manggil juga. Ini berarti apa? Halal kada, haram kada, subhan. Yang subhan aja hati-hati. Apalagi yang jelas. Nah itu berarti orang yang takut tanpa kehati-hatian, tanpa waspada. Nah itu maka artinya orang itu sia-sia dalam rasa takutnya. Takut itu menjadi dia hati-hati menjauh dari maksiat. Takut yang seperti itu, kalau tidak ada waspada, sembrono, ceroboh dalam menjaga yang diharamkan oleh Allah, maka takut seperti itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Nah, jadi kalau kita merasa takut, Syaikhul Qadir Jailani, tidaklah seseorang itu setiap hari 24 jam. Bagi orang yang beriman yang harus diperhatikan itu 3 perkara. Termasuk di dalamnya nahyun yastanibu, larangan yang harus kau jauhi. Setiap hari kita, orang yang beriman ini ada 3 macam. Pertama, perintah amrun yang tasiluhu, perintah yang harus kau tepati, yang harus kau jalankan. Yang kedua, nahyun yastanibu, larangan yang harus kau jauhi. Nah itu kata sini. Wa qadarun yardohi, dan takdir yang kau harus itu. Syaikhul Qadir Jailani. Seorang yang beriman itu tidak harus memfokuskan 3 perkara ini. 1 perintah yang harus dijalankan, 2 larangan yang harus dijauhi, 3 takdir yang harus diridhoi. Karena apa? Karena orang yang sanggup menjalankan perintah belum tentu sanggup menjauhi maksiat. Banyak orang sembahyang sudah, puasa sudah, zakat sudah, umroh ya juga, dan kadang-kadang tiba jalan terus, ternak duit lancar. Nah itu kan berarti tidak semua orang yang menjalankan taatan mampu menjauh dari maksiat. Berarti menjauh dari maksiat itu lebih berat daripada menjalankan ketaatan. Banyak orang yang sudah
yo obat zikir, yo obat ini, tapi masya Allah kadang-kadang berbuat zalim terus berjalan. Nah, makanya kata Syaikhul Qadir, setelah kau istiqomah menjalankan perintah, yang berat lagi adalah menjauhi larangan. Dan yang lebih berat lagi, ridho dengan takdirnya Allah. Apa takdirnya Allah? Ada takdir baik, ada takdir buruk. Yang semuanya itu jumlahnya ada 4. 1 nikmat, 2 bala, 3 taat, 4 maksiat. Orang Islam tidak lepas takdirnya dari 4 ini. 1, kita ini setiap hari diberi nikmat oleh Allah. Jangan disangka napas kita lapang ini nikmat yang sepele. Bisa pasang rem jantung bila bypass ke Penang Malaysia sana 250 juta. Gara-gara napas ini sesak, ternyata apa? Jantungnya perlu pasang rem karena arak-arak daripada lemak dalam darah itu menyumbat, akhirnya karena saya melawan roh, saya melawan kehidupan, maka rela duit dikeluarkan, 1 buah mobil baru dijual untuk masuk. Kita kadang-kadang hari-hari nyamannya bisa merokok, jus, ngopi, nyamannya sehat, bisa hidup miskin ini. Padahal orangnya itu masya Allah. Banyaknya orang saat yang saat ini diimpus pasang monitor jantung, pasang oksigen, berjuang hidup dan mati, rumahnya mewah, duitnya miliaran, tapi gak satu menikmati. Kita baik nyamannya bangun pagi ngopi, rokok di Samsung, biar mobilnya jarang. Tapi mana kita? Takdir Allah berbagi. Itu baru 1 aja. Belum mata memandang nyaman, batis melangkah nyaman, tangan bergerak memegang membantu nyaman, belum lagi yang lainnya. Itu kita. Itu takdir Allah. Setiap manusia ada diberi nikmat. Dan nikmat yang besar itu adalah nikmat kita dijadikan oleh Allah, 1 sebagai umat Rasulullah, 2 sebagai orang yang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir Allah. Yang kedua, takdir Allah, kita ditakdirkan Allah diuji. Bala itu artinya bukan penyakit, bala itu artinya ujian. Ada diuji dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan suaminya, diuji dengan anaknya, diuji dengan ekonominya, pekerjaannya, semuanya diuji kita. Sabar ada. Kalau dapat nikmat, mari kita bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Kita sadari nikmat itu datangnya murni dari Allah, walaupun kita yang berusaha dan bekerja. Karena asbab tidak memberikan pengaruh dan tidak memberikan bekas tanpa musabib dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita sadar nikmat itu datangnya dari Allah, yang kedua, kita pakai untuk taat kepada Allah. Yang ketiga, bila ada lebihan, berbagi sama orang lain. Itu nikmat. Sekarang kayak apa kalau kita diberi bala? Diuji Allah dari sakit. Kalau kita mengingat bahwasanya semua yang dari Allah itu baik untuk kita, ada yang jelek, walaupun nafsu kita menentang. Nafsu garingnya kada senang. Dan pada zaman garingnya awak panas, lalu rasanya kayak kepala sakit, berjalan sempoyongan pada tahan pusing, makan pahit, minum pahit. Ujar Allah, innallaha la yuridu bika illa khairan. Allah tidak menghendaki sesuatu kepada hambanya kecuali kehendak itu pasti bagus untuk hambanya. Walaupun nafsu pada senang. Nafsu itu senangnya sehat terus, berduit terus, senang terus, dihormati orang, banyak kawan, orang yang memuliakan, tidak ada yang menghina, orang tidak ada yang meremehkan, itu nafsu. Tapi ketika Allah memberi kita sakit, itu hikmahnya bagus benar. Kadang-kadang bila sehat, tapi ke masjid. Tapi bila sudah sakit-sakitan, mulai ke masjid rajin. Tasbih di tangan sampai halus, kita tek sama dari. Astagfirullah. Dari begitu sehat,
ada lagi subuh. Mana aja jogging udara pas pagi bener tau lah. Banyak tahap-tahap itu. Kalau sudah keringat ke masjid harus sudah sehat, subuh sudah berkeringat, mau olahraga, kada ingat siapa yang memberi sehat. Berarti kada begitu hikmahnya apa? Bagus orang dekat kepada Allah. Kita tidak dekat rahasianya. Yang ketiga, orang dicuci Allah taat. Kalau garing kita dicoba oleh Allah, ujian kita disuruh sabar, kalau nikmat disuruh bersyukur, kalau diuji Allah kita mampu menjalankan ketaatan, pandang itu kebaikan Allah pada diri kita. Tanpa pertolongan Allah, kenapa kita bangun malam? Dia pasang alarm 5 biji HP, bunyi, yang bilang 2 nanti bisa nggak? Nanti ya, pasang mati lagi, pasang lagi, mati lagi. Bukan ada pertolongan dari Allah. Apa? Orang tamat, benar banget. Sobat-sobat orang tamat, orang sudah belikan mau masuk di Allah, benar banget. Nanti kalau sampai dapat ketaatan, tawaf bangun sebelum subuh, pandang itu kebaikan Allah. Yang ketiga, kita diuji Allah kadang-kadang. Kalau sudah ditakdirkan Allah dalam keburukan, kada bisa kita menghindar daripada maksiat. Ditakdirkan mana? Menjalankan maksiat, melakukan maksiat, kada bisa kita menghindar, mengulik, kada bisa. Karena itu takdir Allah. Cuma sikap kita bagaimana tak kalau kita menerima itu takdir kejelekan. Jangan dikembalikan kepada Allah. Hakikat jangan dipandir. Ini takdir Allah juga. Sebayang subuh ditakdir sudah apa? Nah itu saja. Artinya apa? Orang itu mengaji tauhid itu setahun itu turun 3 kalinya. Jadi pemahamannya gagal atau gagal paham. Hakikat jujur, takdir bagus dari Allah, takdir buruk pun dari Allah. Tapi ketika takdir bagus kembalikan itu adalah kebaikan dari Allah. Tapi ketika takdir itu mengenai kita kemaksiatan, maka apa yang kita lakukan? Cepat itu boleh bertaubat, mengaku kepada Allah atas diri yang doib, yang kuat nafsu ulun. Ya Allah, ulun kada tahan menahan hawa nafsu karena kelemahan iman dan kekurangan ilmu, maka ulun bersalah bermaksiat, ampuni ulun. Ujar Allah, karena engkau mengaku engkau berbuat salah, tidak menyadarkan kepada aku, tapi engkau nafsumu yang tidak tahan dan menahan maksiatan itu, maka engkau sudah mengaku doib, aku ampuni ya Allah. Dan tempat orang mengampuni tidak lain kecuali dalam surga ya Allah. Ampuni kita. Ini turun maksiat takdir pian dua, nang melakukan ini gerakan ini yang pian dua, nang menggerakkan ini berarti pian ada salah ulun, ujar Tuhan, ampuni kau pada makhluk salah, memang hendakku kau bermaksiat dan hendakku kau masuk ke dalam surga barang nerakanya Allah. Maulah kita dimasukkan neraka. Salah memahami akhlak dalam menerima takdir itu salah sudah. Ini takdir pian dua ya Allah, ulun maksiat pian dua, nang menggerakkan maksiat pian dua, apa salah ulun? Takdir pian, ujar Tuhan, ini takdirmu, karena kau tidak mengakui dan tidak minta ampun, maka hendakku dengan takdir ini engkau memasukkan ke dalam neraka. Pilih yang mana? Menang bujur saya Pak. Ini Tuhan, ulun bersalah tadi ya Allah, kemakan nang haram, karena tahan ulun yang doib, yang lemah iman ulun, yang kuat nafsu ulun tercampur maksiat, ampuni ulun yang doib, minta ampun istighfar sebaik obat, diampuni Allah. Tempatnya adalah nah kayak gitu kan. Berilmu lawan ada berilmu lain juga. Nah ya Allah, nah Isa habis sudah relaan Allah alam bisawal Fatihah. Alhamdulillah bismillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana jam'an maghfura. Allahumma ij'al jama'ana jam'an mubarak. Allahumma ij'al jam'an marhuma. Wa tafarraqani wa ithmaqa ma'suma ya arhamar rahimin. Alayna bima yanfa'una wa ma'alamna wa ij'al amanna khursatan wa zirkan mahdim lana bihim ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim